Halo sobat, ketemu lagi bersama saya di channel Asmadi Ebau 99. Kali ini saya akan membahas bagaimana atau apa yang harus dilakukan sebelum RBW kita di-on-kan. Nah, seringkali kita mengabaikan hal-hal seperti ini ya. Kita mengabaikannya dan langsung on begitu saja tanpa kita perhatikan hal-hal sebagai berikut, sehingga menyebabkan wallet itu gagal atau perkembangannya sangat lambat sekali. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channelnya, klik lonceng notifikasi, like, share, dan komen agar saya semakin bersemangat untuk membagikan pengalaman kepada sahabat-sahabatku petani wallet agar kita sama-sama sukses. Oke, langsung saja. Yang harus dilakukan sebelum RBW kita di-on, apalagi kalau RBW itu baru selesai, yang harus sekali kita lakukan itu yang pertama, bersihkan dulu papan siripnya sebersih-bersih mungkin ya. Papan sirip itu harus dibersihkan karena disitulah tempat burung menginap dan membuat sarang dan tempat populasinya. Karena kalau siripnya kotor, bisa saja walet akan gagal menginap. Sebagus apapun SP, tarik dan inap, ataupun suhu ruangan, suhu dan kelembaban sudah pas, tapi kalau siripnya kotor maka walet akan menginap 1-2 minggu, setelah itu kabur dan menyebabkan si pemilik gedung itu jadi galau ya. Walet juga bisa menyebabkan walet juga tidak mau menginap di gedung kita kembali. Terus perhatikan juga siripnya jangan sampai basah. Setelah dicuci itu harus biarkan kering dulu, jangan langsung di-on kan setelah dicuci, karena biasanya kalau langsung ditutup pintu, kelembaban akan bertahan di sana menyebabkan papan sirip berjamur. Lalu setelah dibersihkan papan siripnya, ruangan atau papan sirip diberikan aroma pemikat walet yang sudah biasa dipakai orang ya di wilayah tertentu, karena itu bisa mengurangi bau-bau semen atau bahan-bahan lain. Misalnya ya ada banyak aroma pemikat walet yang dijual di toko-toko, boleh kita lakukan di sirip dan juga di ruangan. Terus yang kedua yang harus dilakukan sebelum RBW di-on yaitu cek kembali ruangan agar tidak ada celah predator masuk, misalnya lubang-lubang pintu, jangan sampai banyak celah, agar burung walet betah di sana. Jangan sampai ada cahaya yang tembus, karena sekecil apapun cahaya lubang yang tembus ke ruang inap itu kan seperti senter ya. Oleh sebab itu perhatikan, periksa kembali tidak ada celah untuk masuknya predator seperti hama tikus, predator kalajengking, lipan, ular dan lain sebagainya, agar tidak mengganggu perkembangan burung walet kita yang ada di dalam. Yang ketiga, cek suhu dan kelembaban. Suhu dan kelembaban itu harus dicek, karena kalau suhu dan kelembabannya itu tidak pas, bisa saja walet yang sudah menginap tidak bertahan di dalamnya, terutama pada siang hari mulai dari jam 12 sampai jam 2 walet akan beristirahat ke dalam gedung. Apabila
suhu dan kelembabannya terlalu tinggi, Walid tidak akan bertahan ya, apalagi di saat membuat sarang dan juga anakan nanti. Berfaktor juga kepada sarang. Kalau sarang suka warna hitam dan kekuning-kuningan cepat mengering, itu artinya suhunya terlalu tinggi dan kurangnya kelembaban. Suhu yang pas mulai dari 26 derajat sampai 30 derajat Celcius itu yang bagus. Kalau udah lebih dari itu sudah terlalu tinggi. Kalau di bawah dari itu juga terlalu rendah, menyebabkan papan sirip juga berjamur. Juga kelembaban juga yang paling bagus 75 sampai 90 ya. Kalau udah 100 ke atas tidak mampu lagi, menyebabkan sarang walet itu retak dan pecah-pecah. Oke, terus yang ketiga, siapkan SP, ST atau SE yang berkualitas. Karena kalau asal-asal kita pasang, saya coba dulu, nanti kalau sudah tidak respon saya cobain satu lagi, kalau tidak respon lagi saya coba lagi. Itu sangat berbahaya dan menyebabkan gedung walet kita itu bermasalah. Apa yang dimaksudkan gedung walet bermasalah itu ketika dalam 3 bulan on pertama itu tidak ada yang menginap dan membuat pelesat, menyebabkan gedung walet kita bermasalah. Kita gonta-ganti SP pun akan sulit mendapat respon yang baik dan sulit untuk burung akan bertahan di sana. Dan juga jangan settingan pelume itu buat teman-teman harus pas ya, settingan pelumenya harus pas sesuai SP, ST dan SI yang kita gunakan, karena beda SP biasanya beda pelume. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kecil juga untuk RBW yang baru di on kan. Terus yang terakhir itu yaitu berdoa ya, sebelum di on kan jangan lupa berdoa, karena yang pemilik burung walet itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakannya. Kita minta, ikhtiar kita akan sia-sia tanpa izin dari yang Maha Kuasa. Selain berdoa, bukan hanya berdoa saja, tapi kita lakukan gedung RBW kita itu selain berdoa, lakukan peresmian ya. Diresmikan dulu. Kalau kita punya biaya, buatlah gawai yang besar. Karena sifatnya RBW itu antik, sifatnya solidaritas dan berkoloni. Harus ada solidaritas yang tinggi, harus ada keterbukaan tangan, jangan pelit ya. Karena saya ini pengalaman secara pribadi. Dulu saya awal on gedung saya hanya langsung on kan begitu saja dan tidak diresmikan. Walet memang bagus bermain, ada yang menginap, bahkan kadang sampai menginap di awal-awal 2-30 ekor, tapi setelah itu kabur lagi. Alatnya macet suara inap, macet suara tarik dan lain sebagainya. Saya bilang sama istri, mungkin ini faktor karena kita belum melakukan peresmian atau
doa bersama di rumah, khusus mensyukuri atas pertolongan yang Maha Kuasa kita boleh melakukan dan menyelesaikan pembangunan ini. Mulai dari itu terpikirlah saya buat acara tidak besar dan juga tidak kecil, tapi sedang-sedang, mengundang seluruh warga, dan sehingga seluruh warga ikut beramai-ramai datang dan mendoakannya di acara peresmian gedung kami. Baru setelah itu saya cek lagi setelah 3 bulan mulai ada sarang ya, Saya bersyukur sekali, ternyata itu yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan. Kita bila perlu kita panggil itu penatua-penatua agama, misalnya kalau di agama muslim itu ustadz atau kiai atau haji ya, untuk mendoakannya. Kalau orang Kristen itu pendeta atau para gembala, dan juga agama lain seperti itu juga panggil penatua, biarkan mereka berdoa, mendoakannya. Kalau perlu flash disk SP, ST, SI itu dibawa ke rumah, doakan sebelum di on. Ini SP, ST, SI yang mau saya pakai, doakan supaya diberkati. Begitu. Jangan setelah gagal baru kita berpikir makin lama suksesnya ya, harus mulai dari awal. Walaupun tidak harus di acara peresmian khusus, tapi yang penting sebelum di on berdoa dulu. Nah, kalau perlu kita ambil nasar kepada Yang Maha Kuasa, berjanji kepada Yang Maha Kuasa agar berkat itu mengalir secara berkelimpahan. Oke, sekian dulu tip dari saya apa yang harus dilakukan sebelum RBW di-on-kan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, bantu kami mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, untuk kami semakin bersemangat memberikan informasi dan tips cara sukses menjadi petani walid. Selamat berbagi, salam sukses.